Hai, perkenalkan nama saya Febriliani Putrilase. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ragam bahasa. Yang pertama, bahasa diartikan sebagai suatu sistem bunyi berupa lambang yang dimana terdapat pembahasan tentang ragam bahasa beserta karakteristiknya, di mana ragam bahasa merupakan varian dari sebuah bahasa menurut penggunanya. Ragam bahasa amat luas pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturnya. Mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang berbeda-beda. Terdapat beberapa ragam bahasa, di antaranya ragam lisan, ragam tulisan, ragam baku, ragam tidak baku, ragam baku lisan, ragam baku tulisan, serta ragam sosial dan ragam fungsional. Yang pertama, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi berbeda-beda yang disebabkan karena berbagai faktor yang terdapat dalam masyarakat, seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, latar belakang budaya daerah, dan sebagainya. Akibat berbagai faktor yang disebut, maka bahasa Indonesia pun mempunyai ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia diantaranya, yang pertama, ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Ragam bahasa ini disebut dengan istilah idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang menjadi ciri khas individu atau seseorang pada saat berbahasa tertentu. Kedua, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu yang biasanya disebut dengan istilah dialek. Yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Misalnya disebut sosialek. Misalnya ragam bahasa masyarakat umum ataupun golongan buruh kasar tidak sama dengan ragam bahasa golongan terdidik. 4. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu, seperti kegiatan ilmiah, sastra, dan hukum. Ragam ini disebut juga dengan istilah fungsiolek. Contohnya, ragam bahasa sastra dengan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa sastra biasanya penuh dengan ungkapan atau kiasan, sedangkan ragam bahasa ilmiah biasanya bersifat logis dan eksak. Kelima, ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi, biasanya disebut dengan istilah baku atau bahasa standar. Bahasa baku adalah bahasa standar yang dijadikan dasar ukuran atau yang dijadikan standar. Bahasa baku biasanya dipakai dalam bahasa resmi, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi, serta tidak dipakai untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi resmi, wawancara teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. 6. Di luar itu dipakai ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi, yang biasa disebut dengan istilah ragam non-baku atau non-standar. Dalam ragam ini, kaidah-kaidah tata bahasa seringkali dilanggar. 7. Ragam bahasa yang digunakan secara lisan yang disebut dengan bahasa lisan. Bagian yang kedua, ada bermacam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Ini dibagi dalam dua jenis, yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku.
Ragam bahasa baku yaitu digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau hormat terhadap mitra bicara. Sedangkan bahasa tidak baku yaitu bahasa yang berkode, berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai dalam situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ini dibagi dalam 5 bentuk. Yang pertama, ragam dialek. Dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Yang kedua, ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Selain itu, bentuk kata dalam kalimat pun sering menanggalkan awalan yang seharusnya dipakai. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Keempat, ragam tidak resmi. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi, Yang kelima, ragam bahasa resmi atau tak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah pula tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Bagian yang kelima, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi atau topik pembicaraan. Ini dibagi dalam 5 jenis. Yang pertama, ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Yang kedua, ragam hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian normal dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunanya bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial yang menjadi lawan. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang diakikatkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tentu lainnya. Sebagai contoh yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Yang keempat, ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat atau kabaran. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, termasuk media massa radio, audiovisual atau televisi, dan multimedia atau internet. Hingga bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikannya. Yang kelima, ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping alat komunikasi. Untuk
efek penuturan dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, penyesuaian bunyi kata, sajak, asonansi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Misalnya, bahasa dalam sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam karangan umum. Dalam praktek pemakaian, seluruh ragam yang dibahas sering memiliki kesamaan satu sama lain dalam hal pemakaian kata. Ragam lisan atau sehari-hari cenderung sama dengan ragam dialek dan ragam tak resmi, sedangkan ragam tulis atau formal cenderung sama dengan ragam resmi dan ragam terpelajar. Selanjutnya, ragam terpelajar tentu mirip dengan ragam umum. Sekarang, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku, tertulis maupun baku lisan. Kesimpulan, bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun penulisan yang sudah akurat. Dan sebaiknya kita memperhatikan dalam penulisan harus sesuai dengan EYD, karena penggunaan ejaan ini adalah resmi dalam sebuah ragam tulisan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita berkomunikasi. Secara garis besar, ragam Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan, di mana kedua ragam tersebut memiliki perbedaan, yakni ragam lisan membutuhkan lawan bicara, sedangkan ragam tulisan tidak membutuhkan lawan bicara. Ragam lisan pun akan tetap dapat dimengerti walaupun tanpa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekian penjelasan tentang ragam bahasa dari saya. Jika ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.